Penilaian tengah semester ganjil kelas 5 tema 1 muatan bahasa Indonesia dan IPA. Nomor 1. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian hidupnya. Ide pokok pada kutipan bacaan di atas adalah C. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nomor 2. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Yang bukan kalimat pendukung atau penjelas dari paragraf itu adalah B. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nomor 3. Ide pokok organ gerak terdiri atas dua macam, dapat dikembangkan menjadi sebuah paragraf, yaitu C. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam. Ada organ gerak pasif, yakni tulang, ada juga organ gerak aktif, yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nomor 4. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu dapat terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak dapat terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Ide pokok paragraf di atas adalah C. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Nomor 5. Teks berikut ini yang sesuai dengan pengembangan dari ide pokok tanah liat banyak kegunaannya adalah C. Salah satu jenis tanah yang banyak memiliki manfaat adalah tanah liat. Selain sebagai media tanam bagi berbagai jenis tanaman, tanah liat juga dapat dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan gerabah. Nomor 6. Gagasan pokok paragraf biasanya terdapat dalam D. Kalimat utama. Nomor 7. Berikut ini yang bukan merupakan cara untuk menemukan ide pokok adalah A. Ambil langsung dari kalimat penjelas. Nomor 8. Nama lain dari ide pokok paragraf kecuali D. Pikiran penjelas. Nomor 9. Kalimat pengembang atau pendukung adalah B. Kalimat yang menjelaskan ide pokok. Nomor 10. Gagasan utama paragraf di bawah ini adalah bersepeda. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Jawabannya B. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Nomor 11. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu, warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga.
Badannya kecil, namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Ide pokok paragraf di atas terletak pada kalimat ke A. 1. Nomor 12. Kalimat yang berisi gagasan utama adalah A. Kalimat utama. Nomor 13. Hewan vertebrata disebut juga hewan bertulang belakang. Di bawah ini termasuk hewan vertebrata kecuali C. Cacing. Nomor 14. Rangka tubuh manusia dibagi menjadi 3, yaitu A. Rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Nomor 15. Setiap persendian kita dapat digerakkan dengan bantuan C. Otot. Nomor 16. Di bawah ini yang bukan fungsi utama tulang adalah D. Menjaga tubuh agar tetap sehat. Nomor 17. Tulang yang ditujukan oleh panah nomor 2 adalah A. Tengkorak. Nomor 18. Perhatikan ciri otot berikut ini. Berfungsi dalam pergerakan, memiliki struktur gelap dan terang, bekerja di bawah kesadaran. Ciri di atas merupakan ciri otot A. Lurik. Nomor 19. Kelainan tulang yang disebabkan kebiasaan sikap duduk dalam posisi miring sehingga tulang belakang bengkok ke samping disebut D. Skoliosis. Nomor 20. Otot termasuk alat gerak A. Aktif. Nomor 21. Bergerak adalah salah satu dari A. Ciri makhluk hidup. Nomor 22. Kupu-kupu merupakan hewan yang mampu bergerak hingga ribuan kilometer. Kupu-kupu termasuk ke dalam kelas hewan D. Serangga. Nomor 23. Perhatikan gambar berikut. Nama tulang yang ditunjukkan oleh nomor 1 pada gambar adalah B. Lengan atas. Nomor 24. Jenis otot yang terdapat pada dinding usus halus adalah otot B. Polos. Nomor 25. Otot lurik terdapat pada C. Rangka manusia. Paragraf di bawah ini untuk soal nomor 1. Tuliskan kalimat pengembang pada paragraf kedua teks berikut. Organ gerak hewan dan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Soal kedua, kembangkan ide pokok bersepeda adalah kegiatan kesukaanku menjadi sebuah paragraf. Nomor 3, tuliskan 3 ciri hewan vertebrata dan avertebrata disertai contoh. Nomor 4, apa yang terjadi jika kita tidak memelihara kesehatan rangka? Nomor 5, berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, termasuk kelompok hewan apakah hewan kupu-kupu dan burung? Sebutkan pula alat gerak yang dimiliki oleh hewan tersebut.